John Herdman resmi panggil 44 pemain untuk TC FIFA Matchday Juni 2026. Di penjaga gawang ada Martin Paes, Emil Audero, Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Sektor pertahanan diperkuat Alvarezi Buffon, Brian Fatari, Doni Tri Pamungkas, Elkan Bagot, Fajar Faturrahman, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Muhammad Ferrari, Nathan, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Wahyu Prasetyo, Tim Gapens, dan Yance Sayuri. Barisan gelandang dihuni Arkan Fikri, Calvin Verdong, Egy Maulana Fikri, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Jordi Amat, Mark Klok, Marcelino, Raihan Hanan, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, Salil Ramdhani, dan Witan Sulaiman. Sementara di sektor depan ada Beckham Putra, Eliano Reinders, Excel Runtukahu, Jens Raven, Mauro Zylstra, Ragnar, Ramadan Sananta, Rizky Eka Pratama, Yakob Sayuri, Hoki, dan Ole Romeni. Dari deretan nama tersebut nantinya akan dipangkas lagi jadi 23 hingga 26 pemain. Dan siapa yang buat kalian terkejut? Namun, yang jadi perhatian publik sepak bola Indonesia. Mengapa John Herdman juga tidak memanggil beberapa nama langganan di skuad timnas Indonesia seperti Mes Hirlegers, Miliano Jonathan, Dean James, Jordi Amat, Tom Hay, Mark Klok, Shain Patinana, Eliano Reinders, Iji Maulana, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Struik, hingga Ricky Kambuaya. Beberapa nama besar tak dipanggil karena alasan cedera seperti Jay Itzes atau masih dalam proses sanksi FIFA dan lain-lain. Di sisi lain, John Herdman justru kembali memanggil Marcelino Ferdinand. Selain itu, ada juga Salil Ramdhani dan Mauro Zylstra yang absen di agenda timnas sebelumnya karena cedera. Duk menariknya pemanggilan itu seperti kontradiksi dengan pernyataan Herdman beberapa waktu lalu, di mana dia sangat memprioritaskan pemain yang reguler di klubnya atau sering mendapatkan menit bermain. Sementara sebagian dari daftar tersebut justru sebaliknya. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan dan alasan Herdman untuk hal ini? Menarik dan bikin penasaran seluruh fans dan pendukung timnas Garuda. Apakah? 2. Memandang FIFA Matchday kali ini hanya sebagai uji coba dan melihat kemampuan seluruh potensi Garuda yang selama ini belum mendapatkan kesempatan, atau dia sudah memulai regenerasi di skuad Garuda. Kita akan melihat perkembangan semuanya dalam 1 bulan ke depan. Selain di FIFA Matchday, Indonesia juga masih akan tampil di Piala AFF 2026 pada 24 Juli mendatang. Pemain-pemain yang dibawa di ajang tersebut kemungkinan berbeda karena akan diisi pemain-pemain yang bermain di liga domestik saja. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, telah menentukan 23 pemain yang akan berlaga pada FIFA Matchday bulan Juni ini. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Championship 2026 serta Piala Asia ke-2027, jeda internasional ini menjadi ajang penting untuk membangun fondasi tim yang solid serta memberikan kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kemampuan demi mengisi skema utama Herdman. Selain itu, laga ini juga berfungsi sebagai momentum untuk meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Di antara nama-nama yang dipanggil, beberapa menarik perhatian khusus dari penggemar sepak bola tanah air. Pada posisi penjaga gawang, tidak banyak perubahan dengan Martin Paes dan Emil Audero yang akan bersaing untuk menjadi pilihan utama. Nadio Argawinata diperkirakan akan menjadi opsi penting untuk kejuaraan ASEAN Cup 2026 yang akan datang. Di lini belakang, Jay Itzes tidak ikut bergabung dan bek muda yang selama ini mentas di timnas level kelompok umur, Matthew Baker, dipilih sebagai penggantinya. Di sektor tengah, masih ada kehadiran figur senior semodel Joey Pelupes serta pemain dengan daya tahan tinggi seperti Calvin Verdong. 2 gelandang muda, Raihan Hanan dan Ivar Jenner, juga berpotensi mendapatkan kesempatan bermain selama pertandingan. Ada pemain andalan dari Persib Bandung, yakni Beckham Putra, serta winger cepat Salil Ramdhani. Ragnar Oratmengoen kembali dipanggil bersama 2 nama familiar lain, Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Marcelino kembali. Nama yang cukup dinantikan adalah Marcelino Ferdinand yang kembali mendapatkan panggilan setelah lama absen dan fokus bermain di luar negeri. Daftar lengkap 23 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni. Kiper Emil Audero, Martin Paes, Nadio Argawinata. Bek Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, M. Ferrari,
Justin Hubner, Nathan Johon, Donit, dan Matthew Baker. Gelandang Joey Polupasi, Raihan Hanan, Calvin Verdong, dan Iver Jenner. Sementara untuk penyerang ada nama-nama Beckham Putra, Rognar, Orad Menggoen, Olo Romeni, Mauro Zistra, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani. Ada pemandangan menarik dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia GBK, Jakarta, Senin 1 Juni tahun 2026, sore WIB, terdapat sosok Mace Hilgers. Dalam sesi latihan itu, Mace Hilgers tidak masuk daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni tahun 2026. Pemain FC Twente itu masih dalam tahap proses pemulihan cedera ligamen lutut ACL, namun Hilgers tetap hadir di Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu pun merasa sangat senang. Apalagi dia baru saja menjalani musim yang sulit akibat cedera parah yang diderita. Setelah melewati salah satu tahun terberat dalam hidupku, aku bersyukur bisa kembali melakukan apa yang kusukai, ujar Mace Hilgers lewat akun Instagram resminya. Selasa 2 Juni tahun 2026, hal ini pun seperti menjawab banyak pertanyaan dari fans Garuda, karena kejutan yang mewarnai pengumuman skuad terbaru Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday bulan Mei tahun 2026, pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan 23 pemain terpilih yang akan memperkuat Merah Putih dalam 2 laga internasional menghadapi Oman pada 5 Mei tahun 2026 dan Mozambik pada 9 Mei tahun 2026. Namun, daftar pemain yang dirilis kali ini memunculkan banyak pertanyaan dari para pendukung Timnas. Pasalnya, beberapa nama yang selama ini menjadi tulang punggung skuad Garuda justru tidak masuk dalam daftar pemain terpilih. Bahkan, sebagian diantaranya tidak termasuk dalam pemanggilan awal yang dilakukan oleh tim pelatih. Tentu saja, kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, absennya sejumlah pemain kunci bukan tanpa alasan. Ada pemain yang masih berkutat dengan cedera dan harus menjalani proses pemulihan. Ada pula yang sedang dalam tahap mengembalikan kebugaran fisik setelah menjalani musim yang panjang dan melelahkan bersama klub masing-masing. Sementara, beberapa pemain lainnya harus menepi akibat menjalani sanksi atau skorsing yang membuat mereka belum bisa kembali memperkuat timnas. Meski demikian, pelatih John Herdman menegaskan bahwa FIFA Matchday kali ini sama sekali bukan agenda yang dianggap remeh. 2 pertandingan melawan Oman dan Mozambik tetap memiliki nilai strategis karena hasil yang diraih akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia dalam peringkat FIFA. Setiap poin yang diperoleh akan sangat berarti bagi perjalanan Timnas Indonesia ke depan, terutama dalam menjaga dan meningkatkan posisi di ranking dunia. Namun, di balik absennya sejumlah pemain senior dan andalan, Herdman melihat peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Momentum FIFA Match Day ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda dan wajah-wajah baru yang selama ini menunggu kesempatan menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Ini adalah kesempatan emas bagi generasi penerus Garuda untuk beradaptasi dengan atmosfer pertandingan internasional, memahami tuntutan permainan di level yang lebih tinggi, sekaligus membangun mental bertanding yang kuat saat mengenakan lambang Garuda di dada. Bagi Herdman dan staf pelatih, proses regenerasi tidak bisa ditunda. Timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik agar mampu bersaing secara konsisten dalam berbagai kompetisi besar, karena sesungguhnya agenda yang lebih besar telah menanti di depan mata. FIFA Match Day bulan Mei ini hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang yang sedang dibangun. Fokus utama Timnas Indonesia ke depan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju AFC Asian Cup 2027. Turnamen bergengsi yang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kekuatan skuad Garuda. Oleh karena itu, selain memburu hasil positif, 2 laga melawan Oman dan Mozambik juga menjadi laboratorium penting bagi tim pelatih untuk mengukur kualitas pemain muda, memperluas pilihan skuad, serta membentuk fondasi tim
yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di masa mendatang. Kini saatnya para pemain muda membuktikan diri. Saatnya menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Dan saatnya Garuda terbang lebih tinggi, menatap Piala Asia 2027 dengan optimisme, keberanian, dan harapan yang semakin besar. Dukungan supporter Indonesia akan tetap menjadi kekuatan terbesar bagi timnas. Siapapun pemain yang mengenakan seragam merah putih. Karena pada akhirnya, bukan hanya soal siapa yang bermain hari ini, melainkan bagaimana Indonesia mempersiapkan generasi berikutnya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Mari kita dukung perjuangan Garuda dalam FIFA Matchday kali ini, sambil menantikan lahirnya bintang-bintang baru yang kelak akan mengharumkan nama Indonesia di pentas Asia dan dunia. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku.